warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir melanjutkan kajian kita ngaji tahsin tartil tarjim dan tafsir ya, atau T3T ya. Jadi tahsin, tarjim dan tafsir. Karena satu paket, 3 bagian, 3 bidang, tahsin, tarjim dan tafsir, maka untuk pembahasannya kita bagi 2 kalau ayatnya tidak terlalu panjang ya. Misalnya di Al-Insyirah cukup 2 kali, kemudian surat Ad-Duha juga nanti 2 kali cukup ya. 2 kali cukup ya. Baik, medianya sementara kita pakai mushaf saja ya, atau hafalan tidak apa-apa, jangan sudah hafal semua ya. Surat Al-Insyirah sudah hafal semua, hafal ayatnya juga hafal terjemahnya. Nah, terjemahnya kan kita terjemahkan bareng-bareng saja. Baru kita lihat nanti tafsirnya masih menunggu chargernya diantarnya. Baik, kita baca mungkin secara hafalan ya, berarti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Jadi surat Al-Insyirah ini karena surat yang tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu atau paling pendek tidak, sehingga surat-surat yang mudah untuk kita hafal ya. Jadi jangan sampai kemudian kita itu tidak punya hafalan Al-Quran yang utamanya di surat-surat yang masuk surat-surat Al-Mufassal.
yaitu surat pendek mulai dari An-Nas sampai Ad-Duha. Walaupun mungkin yang sangat panjang di antara An-Nas sampai Ad-Duha itu kan ada dua, yaitu surat Al-Bayyinah sama surat Al-Alaq. Dua itu nih, Al-Bayyinah sama surat Al-Alaq. Dua itu misalnya kok tidak hafal, ya yang lain selain itu nih, berarti selain dua surat itu. Karena surat Al-Bayyinah itu juga ketika dihafal seringkali muter-muter. Jadi innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, nanti mumfakin sampai wal musyrikina, mumfakin lagi, muter saja enggak selesai-selesai nanti. Nah, itu banyak yang wal musyrikina itu kan mirip. Wal musyrikina mufakin wal fi nari jahannam dan seterusnya. Itu seringkali ketuker, atau kalau enggak gitu lupa dibaca wal musyrikina mufakin terusnya. Alhamdulillah sudah bisa ya. Kalau al-alaq itu karena agak panjang ya, panjang sehingga seringkali lupa di tengah-tengah gitu ya. Lupa di tengah-tengah. Bentar ini saya bukakan dulu. Biasanya itu tidak pernah terpisah antara charger dengan laptop. Ngapunten tadi pas oke, ampun. Oke. Baik, kita masuk di makna ya. Makna kemarin sudah kita terjemahkan mulai dari ayat 1 sampai fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi alam nashrah laka sadrak, alam apakah tidak, alam tidak, nashrah. Jadi biasanya alam apakah, lam tidak itu diterjemahkan bukankah kami telah nashrah melapangkan laka bagimu sadraka dadamu. Berarti istifham itu pertanyaan atau kata tanya, istifhamu taqriri au syar, istifhamu taqriri ay syarhuna. Jadi ay syarahna menjelaskan ya. Syarahna menjelaskan. Jadi takrir itu maknanya penguatan. Jadi istifham atau kata tanya di sini mengandung makna takrir atau penetapan, yakni kami telah melapangkan untukmu, ai syarahna laka, kami telah melapangkan laka untukmu ya Muhammad, wahai Muhammad, sadraka dadamu, bin nubuwati wa ghairiha, dengan kenabian dan lain-lainnya. Jadi di ayat yang pertama ini sesungguhnya ada makna yang bisa kita ambil ketika seseorang itu suatu ketika hatinya resah, hatinya gelisah, itu menunjukkan butuh dilapangkan hatinya, menunjukkan hati yang sempit gitu. Maka kita ingat alam nashrah laka sadrak. Karena itu ayat ini biasanya dibaca ketika orang dalam kondisi sumpek gitu. Orang itu kan kadang-kadang sesekali itu merasa sumpek gitu.
Sumpek itu bahasa Jawa, Pak ya. Bahasa Indonesia berarti galau gitu ya. Galau gitu ya. Jadi sewaktu-waktu itu kadang-kadang sumpek orang itu. Begitu sumpek baca ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan wada'na, kami apa kemarin, menghilangkan, dari kami telah menghilangkan, wa wada'na, dan wada'na, kami hilangkan. Jadi maksudnya khotatna, telah melenyapkan, khotatna, kami lenyapkan, maksudnya begitu. Kami lenyapkan angka darimu, wizroka, bebanmu atau dosamu. Jadi maksudnya begini, Rasulullah itu ketika menyampaikan dakwah Islam di Mekah pada kaum musyrikin Mekah, itu betapa merasakan beliau itu beban yang luar biasa yang dihadapi. Kenapa? Karena tantangannya berat. Orang Arab itu beda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa itu kan halus-halus, sumonggo, ngapunten gitu ya. Kalau orang Arab itu enggak ada gitu-gitu. Jadi saya itu hidup di Arab itu 3 tahun, Pak. Di kampung Arab, Arjo, Arab Jawa sini ya, kampung Arab. Itu saya hafal. Jadi kalau manggil, ngapunten, seorang istri manggil suaminya, kalau namanya Muhammad ya Mat, gitu aja. Nggak ada istilah kayak orang Jawa itu unggah-ungguh, nggak ada. Kalau namanya Abdullah, Dullah, bukan Dul. Loh, betul, jenengan kalau tidak percaya silakan datang ke kampung Arab sini. Jadi orang Arab itu nggak ada istilah Jawanya unggah-ungguh kayak kita, enggak. Bagi mereka sudah biasa. Dan perangai mereka kan beda dengan kita. Kalau ngomong tegas memang orang Arab itu. Ngomongnya tegas. Jadi mereka beda dengan di Jawa. Kalau Jawa itu orangnya halus-halus, terkenal halus-halus. Kalau orang Arab beda, gano halus. Jadi ketika mereka mengadakan perlawanan, begitu ada agama atau paham lain yang masuk, tokoh-tokoh mereka merasa, waduh, ini keyakinan yang selama ini kita yakini dan yang diturunkan nenek moyang kita dari dulu sampai sekarang, ini ternyata mau dihanguskan oleh Muhammad. Dan itu diancam luar biasa dengan ancaman yang luar biasa itu. Sehingga wa wada'na anka wizrak. Rasulullah itu merasa ada beban pada punggungnya yang memberatkan. Maka kata Allah, wa wada'na anka wizrak. Ingat wahai Nabi Muhammad, kami telah menghilangkan bebanmu. Maksudnya termasuk di sini dimaknai dosamu. Wizrok bisa dosa, bisa beban, tapi secara makna yang secara umum terjemah itu beban. Dan kami telah hilangkan bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi, yang anqadha, memberatkan. Athqala. Athqala itu satu akar kata dengan tsaqilah, berat. Kalau yang di surat apa kemarin Al-Qari'ah ya, faman ya'mal mithqala, itu tsaqilah, satu akar kata dengan tsaqilah, mithqala. Terima kasih, salim dulu. Loh. Salim dulu. Ada boleh pulang ya, terima kasih. Iklan Pak ya sebentar. Baik, saya lanjutkan. Athqala, memberatkan. Athqala, memberatkan. Dhahraka,
dhahrun punggung. Dhahrun punggung. Wa hadza ka qaulihi ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ini satu makna dengan ayat sebagaimana firman Allah di ayat yang lain surat Al-Fatah ya. Wa hadza ka qaulihi ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang lalu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan dhahraka punggungmu. Jadi karena Rasulullah merasa ada beban yang berat di pundaknya, begitu tantangannya luar biasa dalam mendakwahkan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sudah kami lepaskan, kami ringankan, kami hilangkan beban. Wa rafa'na laka dzikrak, wa dan rafa'na kami tinggikan, dzikraka sebutanmu, wa dan rafa'na kami tinggikan, dzikraka sebutanmu. Jadi bi'an tadhkura ma'a dzikri fil adzan wal iqamah wat tasyahud wal khutbah wa ghairiha. Jadi maksudnya begini, ketika kita mengucapkan kalimat adzan gitu kan, itu kan menyebut nama Muhammad, asyhadu anna Muhammadar. Ketika membaca Muhammadan itu sangat mantap, ketika mem tasydid di situ didengungkan dengan sempurna, Pak. Asyhadu anna Muhammadar. Nah, itu menyebut nama Muhammad dan diulang-ulang, minimal kalau adzan saja ya, belum iqamah ya. Adzan saja itu kan 5 waktu, sudah 5 kali. 5 kali itu diulang setiap asyhadu anna Muhammad Rasul 2 kali, berarti sudah berapa kali? 10, belum iqamahnya. Oke. Kalau iqamahnya berapa kali sebutan Muhammad? 1 kali kan? Nih, 1 kali, berarti 15 kali disebut adzan dan iqamah saja. Jadi wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan sebutanmu, namamu diangkat. Artinya harumnya namamu, nama Muhammad itu nanti sepanjang masa, sepanjang zaman ila yaumil qiyamah akan dikumandangkan terus. Saat adzan wal iqamati, saat iqamah, wat tasyahud, ketika kita membaca tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna, langsung ini, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang menyebutkan wa asyhadu anna sayyidana, pakai sayyidana ya. Tapi kalau di Tarjih Muhammadiyah diperkuat di situ, kalau dalam sholat, jadi kalau dalam sholat maka ikuti persis yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diikuti oleh para sahabat Nabi, yaitu tanpa menyebutkan sayyidina. Tapi kalau di luar sholat monggo mau pakai sayyidina. Tapi begitu kita membaca sholawat, karena itu di dalam sholat, dan hadisnya kan sallu kama ra'aitu muni usolli, sallu, sholatlah kalian, kama ra'aitu, sebagaimana kalian melihat, muni usolli, muni usol, lo bukan bukan muni usolli. Jadi sebagaimana kalian melihat persis aku atau Rasulullah sholat. Jadi tiru, sholatlah persis sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah membaca sholawat,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak pakai Sayyidina. Jadi itu ditarjih ya, pada tarjih Muhammadiyah dipertegas di situ. Kalau kita ikut persis sholat yang dicontohkan Rasulullah, maka sholawatnya juga persis yang dicontohkan. Sebagaimana para sahabat Nabi juga diajarkan demikian. Ketika kalian membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tidak usah diganti. Sallallahu ala gimana? Muhammad sallallahu, itu juga sholawat. Tapi yang diajarkan Rasulullah ketika sholat bukan itu, gitu loh ya. Kan macam-macam bunyi sholawatnya ya. Yang diajarkan maka lakukan persis. Nah di Muhammadiyah itu kan ditarjih mana pendapat yang paling kuat. Karena itu ketika membaca sholawat kita cukup mengikuti persis yang dicontohkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan laka bagimu dzikraka, sebutanmu. Termasuk dalam khutbah. Dalam khutbah itu kan pasti ada syahadat di situ. Jadi ada sholawat, ada syahadat, gitu ya. Ada syahadat, ada sholawat, pasti dibaca dua itu. Jadi di awal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya. Kemudian sholawat. Ya. Jadi disebut wa rafa'na laka dzikrak. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kami jamin akan harum namamu sepanjang zaman sampai hari kiamat. Jadi kata Allah wa rafa'na laka dzikrak. Maka banyak juga orang yang namanya harum dijaga oleh Allah. Sampai orang itu meninggal pun masih dijaga keharuman namanya. Contohnya Buya Hamka. Buya Hamka itu kan orangnya sudah tidak ada, tetapi karyanya luar biasa. Ada tafsir, namanya tafsir apa Pak Buya Hamka itu? Tafsir Al-Azhar. Okay. Tafsir Al-Azhar. Cuman gaya bahasanya kalau Buya Hamka, kalau jenengan membaca tafsirnya beliau, itu kan bergaya apa ya? Dia bernada puitis. Karena memang dia sastrawan. Okay. Gaya bahasanya, dan gaya bahasa yang dipakai ya gaya bahasa saat itu. Kadang-kadang juga kalau kita pahami dengan gaya bahasa sekarang ya nggak pas juga kadang-kadang. Bahasanya itu karena nggak pas ya, dengan sekarang ya. Karena yang dipakai adalah penjelasan waktu itu. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi asyiddah, suhulah. Nah, jadi asyiddah maknanya itu adalah kesukaran. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi dalam bahasa Arab itu ada pemahaman begini. Kalau ada dua kata yang disebut dua kali secara berturut-turut. Yang pertama ada al, kata yang pertama ada alnya, dan disebut dua kali. Kata yang kedua tidak ada alnya, juga disebut dua kali. Maka al yang pertama dan yang kedua itu maknanya sama. Tetapi yang tanpa al, yang disebut dua kali berurutan itu, maka punya makna yang berbeda, tidak harus sama. Jadi fa inna ma'al usri yusra. Di sini ada kata sisipan ma'a. Maka sesungguhnya ma'a bersama al-usri kesulitan, yusran ada kemudahan, suhulah itu kemudahan, yusran kemudahan.
Maksudnya ketika Allah itu menguji kepada seseorang diberi kesulitan, karena ada ma'a di situ, maka pemahaman para ulama ahli tafsir ada dua pemahaman. Yang pertama, ada celah kemudahan sebetulnya. Ketika orang itu menghadapi kesulitan, ingat di situ pasti ada celah kemudahan yang harus kalian cari. Pasti ada celah kemudahan, karena Allah itu sudah menyiapkan solusi bersamaan dengan kesulitan yang diberikan Allah. Jadi ketika orang itu diuji, merasa sulit dalam hidupnya, ingat di sela-sela itu Allah sudah menyiapkan kemudahan. Walaupun kita sekedar ngomong gini ya gampang, Pak. Tapi kadang ketika ngelakoni, orang itu kalau sudah diuji dengan kesulitan itu kadang ya merasa apa, Pak? Berat. Tetap merasa berat. Bukan saja merasa berat, kadang sampai bunuh diri. Na'udzubillah. Kadang sampai bunuh diri. Coba jenengan kalau lihat orang yang bunuh diri itu kenapa? Karena tertekan jiwanya. Karena merasa menghadapi kesulitan yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga seakan-akan nggak ada solusi. Padahal Allah itu sudah menyebutkan fa inna ma'al usri yusran. Ingat bahwa sesungguhnya ada celah. Ketika Allah itu menguji kesulitan, kesukaran dalam hidup, kesulitan dalam hidup, ingat ada celah kemudahan. Ingat Allah sudah menyiapkan solusi, bahasanya yang lain begitu. Allah itu sudah menyiapkan solusi di situ yang harus kalian cari solusinya. Makanya kalau nggak ketemu solusinya kemudian bunuh diri. Cuman bunuh diri itu macam-macam kasusnya. Ada orang yang bunuh diri itu karena merasa hidupnya tertekan dan sulit tidak menemukan solusi. Ada orang yang bunuh diri bukan karena beban hidup, Pak. Di kampung saya itu ada orang yang bunuh diri. 3 hari baru ketemu, Pak, menggantung di kebun yang kira-kira di kebun itu di Tegalan gitu, ya. Dari kampung saya itu kira-kira ya 500 meter, nggak jauh dari ujung kampung, di kebunnya, di ladangnya itu. Nah ternyata orang ini bukan karena beban, orang ini biasa menolong orang. Menolong orang itu banyak para nelayan di daerah saya, daerah Paciran Berondong sana ya. Itu nelayan-nelayan banyak yang datang ke rumahnya. Minta apa? Minta tolong biar nanti ketika mencari ikan di laut mendapatkan hasil yang banyak. Akhirnya yang dilakukan orang ini sering bertapa, sering nyepi, menyendiri, bertapa berapa hari gitu. Di poso mutih ya itu ya. Poso mutih kan berarti tidak makan apa? Jangan yang lebih paham itu ya. Longge. Akhirnya dia mendapatkan kesaktian, bisa memberikan solusi pada orang-orang yang biasa kerjanya nelayan di laut itu ya. Berikan solusi. Akhirnya gula kopi itu enggak habis-habis itu di rumahnya. Datang terus. Oke. Nah, dukun Pak ya, dukun. Nah, suatu ketika dikira oleh istrinya, kan biasa bertapa, biasa menyendiri, nggak pulang, dipikir di gua sebelah mana gitu, lagi bertapa, lagi menyendiri, bukan menerima wahyu, bukan apa ya, lagi bertapa. Ternyata sampai 3 hari kemudian baru orang itu, ketika ada orang yang mencari makanan kambing, ramban itu ya, terus kaget di depannya tiba-tiba ada bau yang menyengat luar biasa dan ada orang yang menggantung. Ternyata ceritanya orang-orang dekatnya itu dituntun oleh jin. Jin, kan dia semuanya laku jin, minta bantuan sama jin.
Tidak akan lepas dari itu. Orang yang sakti itu kan rata-rata jin, tidak bisa lepas. Nggak tahu ceritanya bagaimana, kemudian dia menggantung diri. Padahal ya katanya istrinya nggak ada masalah dengan keluarga, nggak ada. Jadi mungkin biar menambah kesaktian disuruh menggantung dulu gitu mungkin ya. Akhirnya betul-betul sakti ya. Sampai pulang ke rahmatullah ini. Jadi orang yang menggantung diri, bunuh diri bukan hanya karena beban, tapi bisa juga karena saking akrabnya bergaul dengan jin, dan jin itu tidak mau gratisan, dia. Fa inna ma'al usri yusra, diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab, maka apabila kamu faragta telah selesai. Tapi kalau menurut tafsir Jalalain, selesai yang dimaksudkan selesai dari sholat. Minas sholati, selesai melaksanakan sholat. Fansab, maka bersungguh-sungguhlah kamu. Jadi maksudnya bersungguh-sungguh itu fit doa, dalam berdoa. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa. Selesai sholat jangan lancing, salam langsung pelencing, gitu ya. Jadi maksudnya selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau tafsir ini, tafsir Jalan menjelaskan berdoa, memohonlah kepada Allah. Ya minimal istighfar. Bukan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pelencing pret gitu ya. Itu yang dimaksudkan di tafsirnya ini. Fa'idha farauta, apabila telah selesai minas sholat, dari sholat, fansob, maka bersungguh-sungguh memohon atau berdoa kepada Allah. Nah, nanti ada tafsir yang lain yang berbeda. Tafsir yang lain menyebutkan fa'idha farauta fansob, apabila kamu telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka berpindahlah, bersungguh-sungguhlah, segera laksanakan kerjaan yang lain, gitu ya, kerjaan yang lain. Jadi maksudnya jangan ketika selesai pekerjaan yang satu terus berhenti, enggak, tapi kerjakan pekerjaan yang lain. Maknanya bersungguh-sungguh. Ini penafsiran yang lain begitu. Tapi kalau di tafsir Jalalain, fa'idha faragta minas sholati, apabila kalian sudah selesai sholat, sudah salam, setelah salam fansob, bersungguh-sungguhnya memohon lagi kepada Allah. Ya, walaupun dalam sholat itu sudah lengkap Pak ya. Doa yang kita baca dalam sholat itu sudah lengkap. Mulai dari Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah. Terus setelah itu membaca doa iftitah. Doa iftitah itu kan juga permohonan agar dosa-dosa kita dicuci, dibersihkan oleh Allah di situ. Apalagi ada kepasrahan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu doa yang iftitah yang lain, sama sebetulnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, itu sama. Di tarjih Muhammadiyah dua-duanya disebutkan. Bukan kok Allahumma ba'id punyanya Muhammadiyah, inni wajjahtu punyanya NU, bukan. Di tarjih Muhammadiyah dua-duanya itu disebutkan dan dalilnya sahih. Jadi jangan mau pakai ini wajjahtu boleh. Kenapa kok ini wajjahtu? Karena guru saya dulu itu NU mengajarkannya ini wajjahtu. Ya sudah, itu di tarjih Muhammadiyah juga ada. Jenengan sudah buka Pak ya tarjih Muhammadiyah yang doa iftitah ya? Kayak lali atau belum buka? Ya. Fa idza faragta fansab,
maka apabila telah selesai minas sholati dari sholat fansab, maka bersungguh-sungguhlah fit du'ai dalam berdoa. Maksudnya doa yang khusus nanti jenengan mohon kepada Allah setelah sholat. Napa doa khusus? Doa misalnya, ya Allah, besok saya akan tes CPNS misalnya, itu kan doa khusus itu ya. Ya Allah, besok saya mau tes masuk Petro misalnya gitu ya. Itu kan doa khusus ya. Doa khusus. Ya Allah, anak saya besok mau tes perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi misalnya gitu ya. Itu kan doa khusus. Boleh jenengan bersungguh-sungguh setelah salam. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah farghab, maka berharaplah. Wa ila rabbika, wa dan ila kepada rabbika Tuhanmu, farghab, maka berharaplah. Ini kata yang masuk fi'lul amr ya, farghab, berharaplah. Tadarru itu maksudnya meminta dengan merendahkan diri. Dari merendahkan diri, tadarru. Wa ila rabbika, wa dan ila kepada rabbika Tuhanmu, fa maka atau langsung farghab, maka berharaplah, maka kamu berharaplah. Baik, kita ulang lagi ya, dari awal surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.